Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitqairul Fatullah dari Instansi Basarnas, unit kerja di KPP Cilacap, Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, Laskar Angkatan 11 Kelompok 2. Kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen ASN. Di balik roda pemerintahan ada para aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi penggerak birokrasi. Agar mereka bekerja efektif, diperlukan manajemen yang terencana dan menyeluruh. Perjalanan ASN dimulai dari perencanaan kebutuhan. Pemerintah harus menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi pegawai yang tepat. Tujuannya sederhana, agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan, dan setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang benar-benar sesuai kompetensi. Setelah kebutuhan dipetakan, dilakukan pengadaan ASN. Proses ini dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif. Prinsipnya adalah sistem merit, transparan, objektif, adil, serta bebas dari praktik KKN. Dengan begitu, hanya ASN yang berintegritas, profesional, dan kompeten yang terpilih. Namun, memiliki pegawai saja tidak cukup. ASN juga harus memiliki budaya kerja yang kuat. Mereka berpegang pada nilai dasar berakhlak yang menjadi pedoman sikap dan perilaku sehari-hari. Budaya kerja inilah yang menjaga citra positif ASN di mata masyarakat. Disiplin, beretika, akuntabel, dan selalu siap melayani. Selanjutnya ada pengelolaan kinerja. Kinerja ASN tidak bisa dibiarkan tanpa arah. Dibutuhkan perencanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian hingga tidak lanjut. Dengan sistem ini, kinerja ASN menjadi dasar untuk promosi, penghargaan, bahkan pemberian sanksi. Yang terpenting, budaya kerja harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Seiring waktu, ASN juga perlu berkembang. Disinilah pentingnya pengembangan talenta dan karir. Potensi terbaik ASN dipetakan agar setiap menduduki jabatan strategis. Promosi dan rotasi dilakukan secara adil, berbasis kompetensi dan kinerja. Tujuannya adalah melahirkan pemimpin masa depan yang unggul dan adaptif. Tak hanya itu, setiap ASN memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran berkelanjutan. Mereka dipersiapkan menghadapi perubahan zaman, teknologi, serta tantangan global. Dengan kompetensi yang terus meningkat, pelayanan publik pun semakin berkualitas. Kerja keras tentu perlu diapresiasi. Karena itu ada penghargaan dan pengakuan bagi ASN berprestasi. Bentuknya beragam, mulai dari tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, kesempatan belajar, hingga tanda kehormatan. Penghargaan ini menjadi dorongan moral agar ASN semakin loyal, bermotivasi tinggi, dan berintegritas. Namun, ada juga saatnya ASN harus berhenti mengabdi. Pemberhentian ASN bisa dilakukan dengan hormat karena pensiun, mengundurkan diri, sakit, atau meninggal dunia. Tapi bisa juga dengan tidak hormat jika melanggar disiplin berat atau terlibat tindak pidana. Semua ini bertujuan menjaga profesionalisme serta memberikan kepastian hukum dalam status kepegawaian. Pada akhirnya, manajemen ASN adalah rangkaian utuh, mulai dari perencanaan, pengadaan, budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta, kompetensi, penghargaan, hingga pemberhentian. Semuanya saling terkait, membentuk siklus yang menjamin birokrasi tetap profesional, akuntabel, dan melayani masyarakat. Dengan manajemen ASN yang baik, kita bisa membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat, berbirokrasi yang adaptif, serta pelayanan publik yang berkualitas. Dan inilah fondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salahnya. We are family. Afinam Jakat sama kerap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.